Halo, halo, apa kabar? Saya akan ajak Anda untuk ngobrol lagi dengan Bung Rocky. Mudah-mudahan nggak bosan karena topiknya sekarang yang masih tetap kuat, paling kuat itu tentang segitiga ini antara Jokowi, Prabowo, dan eh, Megawati. Ya, Hmm. PDIP, ya tempatnya PDIP lah. Sekarang karena Ibu Megawati kelihatannya lebih banyak direpresentasikan oleh Puan Maharani ya, Bung Rocky ya kalau Ya, statementnya ya. Dan yang menarik kemarin itu kan berlangsung deklarasi Prabu. Ini kelihatannya Prabowo Budiman. Saya tadinya naik siapa Budiman? Oh, rupanya Budiman Sujatmiko. Dan ini dilakukan di Semarang ya. Artinya orang kemudian menyebut ini di halaman muka dari Ganjar Pranowo. Saya kira ini menarik karena semula Hasto tetap menyatakan bahwa enggak itu dia tetap loyal pada PDIP. Tapi dengan deklarasi yang kemudian bentuk dari pusat sampai daerah karena relawan Prabu itu ya nggak ada kata lain sebenarnya ini sudah memblok ya Budiman ini kan. Dan saya kira kita tunggu apakah hal yang sama juga akan dilakukan oleh Effendi Simbolon misalnya yang sudah pasti tidak nyalon lagi gitu atau tidak nyalon atau tidak dicalonkan saya tidak tahu tepatnya seperti apa dan kita belum tahu kemungkinan ada pembolotan-pembolotan semacam itu. Nah, kita bicara soal pembolotan kali ini Bung Rocky. ya kalau kita lihat komposisi ideologi di PDIP, memang dari awal ini partai ya seolah-olah Soekarnois. Tetapi kita tahu bahwa apapun PDIP itu hanya diingat sebagai partainya Bung Karno. Itu intinya tuh. Ya, Jadi ada aspek kiri di situ, aspek sosialistis di situ. Nah Budiman ada di dalam versi itu sebetulnya tuh. Jadi kalau dianggap bahwa Budiman kabur dari PDIP, itu menunjukkan bahwa aspek sosialistis PDIP itu udah nggak ada tuh. Jadi makin kapitalis tuh. Tapi pertanyaannya, kayak Budiman, apa dia pindah ke Gerindra itu karena alasan ideologis atau karena ya, alasan pragmatis? Kan itu sama juga ya, 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 pertanyaannya ya. tuh. Tapi kita nggak ingin campur itu karena tentu setiap individu merasa ada alasan khusus kenapa dia pindah dari PDIP. Mungkin Budiman merasa dia nggak berguna di PDIP atau nggak pernah memperoleh kedudukan yang ideologis di situ tuh. Demikian juga teman-teman yang lain tuh, teman-teman aktivis yang lain di situ. Effendi Simbolon tentu dari awal kita lihat kemampuan dia untuk bermanuver di dalam partainya dengan sering mengkritik Pak Jokowi. Jadi poin kita sebetulnya siapapun yang akan hijrah dari PDIP itu menunjukkan partai itu kehilangan soliditas. Itu aja dasarnya kan. Ya, ya, ya. Ya, dan kalau kita runut ke belakang ya, Bung Rocky, bagaimanapun kan partai ini adalah hasil fusi ya, hasil fusi partai partai politik yang digabungkan pada waktu itu dan memang backbone-nya itu adalah PNI pada waktu itu dan itu representasinya pada Ibu Mega dan kita kan sebenarnya sudah juga mendeteksi ini karena jujur saja ini salah satu kekuatan dari PDIP itu adalah ide Soekarnoisme dan yang kedua adalah faktor Ibu Mega. Itu yang kita mulai yang dulu sejak awal kita identifikasikan dan sekarang ini dengan situasi yang sekarang ini kelihatannya kok sudah mulai ketika Ibu Mega masih hadir pun sudah mulai kohesinya itu mulai renggang. Ini kalau kita pakai metafor, ini partai mengalami political fatigue, Nah, kelelahan politik itu. Biasanya dalam ilmu fisika ada istilah metal fatigue, kelelahan metal. Sehingga lama-lama orang sebenarnya diam-diam tahu bahwa ini akan rubuh bangunan itu karena kelelahan metal. Pembebanan yang berlebihan dan konstruksi yang tidak lagi stabil. Demikian juga partai politik kan manuver Ibu Mega kelihatannya udah selesai tuh dalam pertarungan dengan Pak Jokowi. Ibu Mega relatif tidak menang sebetulnya karena Jokowi diam-diam masih punya peluru-peluru kecil tuh. Jadi mungkin para aktivis melihat bahwa ya PDIP sebetulnya sudah apa namanya sudah senja itu sebentar lagi maghrib atau tenggelam di dalam spektrum politik kita tuh. Yang harus kita katakan bahwa memang Ibu Mega akhirnya sendirian itu memimpin partai itu kan. Terlalu jauh jaraknya dengan kayak Hasto. Ya Hasto kan sebetulnya administrator aja tuh yang mungkin dekat dengan salah satu think tank di negeri ini. Lalu mulai merasa ya udah kalau Ibu Mega tidak lagi mampu untuk secara bijak mengendalikan partai diambil alih oleh Hasto. Dia terlihat Hasto terlalu terlalu ambisius atau terlalu tampil kuat di situ. Tetapi bukan tampil dengan ide Soekarno itu kan ditempelkan aja kan. Dan kita bisa baca misalnya tuh di PDIP berapa banyak orang yang penghasilan itu di atas 2 miliar itu standar minimal untuk mengatakan orang kaya misalnya. Itu ribuan yang punya triliunan bahkan tuh. Dan tokoh-tokoh PDIP bukan orang miskin lagi sekarang tuh. Jadi sebetulnya ide Soekarno tentang Wong Cili, Marxisme itu hilang di dalam pertarungan atau tukar tambah politik PDIP. 10 tahun memerintah itu artinya ada akumulasi kapital.
kader-kadernya kalau kita baca sebetulnya banyak yang outsource hanya karena amplopnya lebih tebal daripada kader intinya itu. Jadi keadaan di dalam PDIP menunjukkan ini partai kehilangan orientasi ideologi, itu dasarnya tuh. Nah, dalam keadaan kebingungan itu, mereka yang punya semacam mental aventurir atau sebetulnya mental oportunis atau pragmatis itu, mulai pelan-pelan karena ambisi politik masih ada, ya apa namanya fading away gitu, pelan-pelan mulai menjauh tuh supaya nggak terlihat. Tapi ada yang tegas-tegas mengatakan ya kita mau pindah aja dari PDIP karena mungkin sekali kepemimpinan Ibu Mega tidak mampu lagi untuk menyelamatkan marwah partai ini kan. Jadi Ya. orang-orang semacam ini yang kemudian membaca arah baru kekuasaan itu pergi pada Gerindra tuh. Dan bagi Pak Prabowo ya mereka yang pragmatis ya diterima juga secara pragmatis kan untuk kepentingan elektabilitas Pragmatis saja. juga. Ya pragmatis juga kan diterimanya. Kita tahu lah itu Ya, ya. intinya kira-kira. Kan bahasa tubuh Pak Prabowo ya pasti oh, ya bagus sudah membantu kami segala macam. Bahkan Prabowo mengerti bahwa di dalam perjalanan kalau dia jadi presiden nanti tentu Gerindra yang akan menentukan siapapun yang masuk di situ. Tetap ada semacam klik di dalam Gerindra yang tahu ini diteruskan, yang ini difilter, yang ini cukup dikasih kembalikan upahnya secara material aja selesai problem itu kan begitu. Tetap kita lihat Gerindra itu ada core yang isinya mungkin kawan-kawan seirama sejarah Pak Prabowo yang mengerti bahwa kaum pragmatis ini dilayani secara pragmatis aja. Oke, nah, tapi balik lagi ke PDIP ya, saya kira ini mungkin banyak orang atau internal PDIP sendiri mungkin terkejut dengan situasi sekarang ini, karena kan kita tahu mereka punya target yang cukup besar pada pemilu kali ini ya, hat-trick disebutnya gitu ya, menang 3 kali berturut-turut pemilu legislatif dan juga presiden. Dan tanda-tandanya semacam itu kelihatannya cukup berat sekarang ini ya untuk mencapai itu, karena kalau kita lihat meskipun kita berkali-kali memberi catatan terhadap lembaga survei, sekarang sudah mulai muncul berbagai lembaga survei yang menyatakan bahwa elektabilitas Gerindra itu sekarang sudah menyalip PDIP, dan menurut saya secara common sense saya kira iya, karena itu bersamaan dengan naiknya figur Pak Prabowo gitu dan tuh anjloknya Ganjar Pranowo gitu ya Bung Rocky. Dan kalau ada tadi mungkin nyebut senja itu, atau mungkin kalau dalam bahas novelnya ini Arvin Pane ya tidak salah, itu Sandia Kalaning PDIP gitu ya, masuk masanya seperti sekarang gitu ya. Iya ini Sandia kalah dan keadaan kita memang sedang melihat itu dan Gerindra memang moncer. Memang kalau kita lihat ke daerah-daerah itu memang ada yang otentik tuh. Partai ini memang bekerja tuh. Mungkin karena menganggap bahwa ini satu kesempatan untuk melihat seseorang yang dalam figurisasi mereka ada seorang patriot, seorang yang punya punya nyali untuk mempertahankan nasionalisme kan. Kan itu ada pada figur Prabowo aja tuh. Ya. Ini bukan soal like and dislike, tapi kultur orang Indonesia atau kultur masyarakat kita atau antropologi kita tetap ada keinginan untuk melihat seseorang yang tampil kokoh kuat. Nah, bahasa tubuh Pak Prabowo itu betul-betul tak tertandingi dalam soal-soal semacam itu. Tetapi poin kita sebetulnya bukan dalam upaya untuk membaca arah politik, tapi nilai politik apa yang hendak Ya. dihadirkan dalam masyarakat kita. Jadi sebetulnya baik juga kalau kesempatan ini kita pastikan bahwa akan ada duel ideologi itu. Apakah Prabowo lebih memahami sebetulnya pikiran-pikiran Bung Karno sehingga banyak orang yang tertarik dari Gerindra, dari PDIP pindah ke Prabowo. Jelas kalau soal nasionalisme itu sama aja tuh, anti asing sebetulnya. Tetapi di dalam pembangunan kan ada disebut sebagai kesempatan untuk melihat peluang gitu. Nah, window of opportunity ini yang sebetulnya harus kita lihat apa program Prabowo di bidang pertahanan nanti yang kira-kira paralel dengan kepentingan pikiran awal Bung Karno tuh. Itu yang akan jadi pemicu lagi atau pemantik PDIP makin lama makin banyak ke Gerindra tuh. Apa yang membedakan antara kemampuan Pak Prabowo nanti mengolah sumber daya dengan PDIP? Orang akan melihat lagi itu apakah Pak Prabowo pro lingkungan, apakah food estate itu bisa dia pertanggungjawabkan ketika debat politik nanti. Kan hal-hal itu tuh. Jadi kita anggap aja ini tabungan bagi Pak Prabowo supaya semua isu bisa dia jawab nanti dalam kampanye itu. Terutama soal keamanan lingkungan, karena soal food estate menyangkut terutama nama beliau, juga soal-soal yang berimpitan dengan kepentingan PDIP, yaitu menitipkan kader-kader Soekarno itu ke Gerindra. Nah kalau dari penampilan ya Pak Prabowo udah tampil sebagai Soekarno tuh, cara berpakaian juga udah begitu.
Oke, tapi sekarang ini justru orang akhirnya melihat bahwa ya pertarungan ini kalau apalagi kalau secara ideologis gitu ya, karena Pak Prabowo kan selalu menyatakan bahwa dia akan meneruskan legacy atau pembangunan yang akan oleh Pak Jokowi, dan kemudian Anies yang menyatakan perubahan. Ya sekarang ini pertarungannya mau tidak mau publik hanya melihat bukan lagi Ganjar dalam pertarungan itu, tapi justru Anies dengan Pak Prabowo, dan saya kira justru lebih mudah buat pemilih ya untuk membedakan itu. Ya, saya kira bagus juga kalau ada dua front ya pasti Prabowo Anies kan, karena Ya. Ganjar ya apa separuhnya ke Anies nggak mungkin, ke Prabowo juga dianggap ada masalah dengan Jokowi itu. Jadi faktor Jokowi justru lah yang membuat komposisi politik nanti itu cuma dua kubu, Hmm. Prabowo versus Anies. Jadi Ya. masyarakat Indonesia mesti melihat efek yang tak terduga dari cawe-cawe Jokowi memungkinkan Anies untuk jadi penantang Prabowo atau sebaliknya tuh. Tapi Pak Prabowo juga pernah mengatakan bahwa memang dua saya head to head dengan Anies itu kan. Jadi bagi Prabowo mungkin nggak ada soal tuh. Mau Ganjar juga boleh, Anies juga boleh, gabung juga boleh. Karena Gerindra betul-betul percaya diri bahwa mereka ada di atas angin tuh dan berupaya untuk mempertahankan supaya arah angin itu tetap ke Garuda merahnya Gerindra. Ya, iya, iya, iya. Dan saya kira ini yang sekali lagi saya sampaikan tadi harusnya memang buat masyarakat itu kita dapat yang seperti itu ya, gagasan jangan setengah-setengah begitu ya. Kalau ini semuanya pilihannya meneruskan Pak Jokowi, ya itu sebenarnya bukan pemilu kalau misalnya Ganjar dengan Pak Prabowo. Tapi harus ada penantangnya, dengan cara begitu kita bisa dapat dialektika yang menarik. Saya kira memang ada tidaknya Pak Jokowi, Gerindra akan mengkonsolidasi diri. Karena bagi Prabowo ini to be or not to be. Ini last chapter dari biografi politiknya. Jadi saya bisa bayangkan ya Pak Jokowi sebenarnya bonus saja bagi Gerindra atau bagi Pak Prabowo. Yang penting Jokowi tidak menghalangi Prabowo, kan itu intinya. Dan nggak mungkin dihalangi karena dari awal Pak Prabowo secara cerdas oke, tapi secara cerdik melihat bahwa hanya dengan menempelkan wajah Jokowi ada kepastian bahwa Prabowo tidak akan mengkritik Jokowi sekarang, apalagi kalau dia memimpin nanti. Itu yang memberi rasa lega pada Pak Jokowi. Lain kalau misalnya Ibu Mega yang menjamin, Pak Jokowi tetap merasa dijamin Ibu Mega artinya saya dijamin sebagai mantan petugas partai doang nanti ketika lengser. Jadi psikologi itu bekerja. Dengan kata lain, sejarah akhirnya menerobos seluruh kemacetan politik ini dengan membelah paradigmanya itu, paradigma Anies yang mau berubah atau paradigma Prabowo yang mempertahankan banyak hal yang diprestasikan oleh Pak Jokowi. Tetapi sekali lagi ini adalah permainan gimmick politik sebelum terjadi pemilihan presiden. Ya, Kalau Anies jadi presiden ya ada juga pasti mungkin bagian-bagian IKN atau proyek-proyek strategis Jokowi yang diteruskan Anies. Jadi nggak mungkin kita bayangkan bahwa Anies akan berubah secara total. Demikian juga Pak Prabowo. Nggak mungkin Pak Prabowo akan melanjutkan secara sempurna proyek Pak Jokowi. Karena ini soal anggaran, dan anggaran APBN itu adalah batas dari ambisi politik. ya. Dan bacaan Anda ini kelihatannya kendati PDIP lewat Puan memberikan semacam katakanlah bonus pada Pak Jokowi. Oke, kalau tetap bersama dengan PDIP, Gibran yang jadi calon wakil presidennya Ganjar tidak lagi cukup menarik ya buat Pak Jokowi ya. Itu nggak menarik karena bagi Pak Jokowi psikologinya udah terluka tuh. Karena yo balik lagi deh, iya tapi saya balik sebagai petugas partai doang. Nanti setelah saya lengser saya disebut sebagai mantan petugas partai PDIP yang lengser kan. Kan itu hal yang psikologis yang kita nggak mungkin survei itu batinnya Presiden Jokowi ketika harus terus menerus menerima semacam ya sebut aja dalam tanda petik itu pelecehan dari Ya, PDIP melalui Ibu Mega. Mungkin Ibu Mega nggak anggap itu pelecehan, tapi ya, bagi Pak Jokowi yang sudah punya ambisi untuk bahkan jadi presiden 3 periode, itu kan ditegur nggak cukup 2 periode aja. Itu itu juga ya. goresan bukan pada Jokowi aja tapi pada keluarga dia. Ya, ya. Sementara kalau bersama dengan Pak Prabowo, dia disebut guru, oh disebut presiden yang terbaik, dan yang mengimplementasikan ekonomi Pancasila. Wah kan ini dahsyat banget ini. Dalam bahasa Iya, Jawa, dia diuongke begitu ya oleh Prabowo. Ya. iya kemampuan retorika Prabowo memang melampaui. Kita nggak mungkin menganggap bahwa itu tidak datang dari kepentingan politik yang dihitung. Jadi kalkulasi Gerindra selalu kuat dalam soal itu. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Sampai ketemu lagi. Iya, 0% ya. 0% yang paling kuat. Yes, thank you. Iya.